betul-betul ada damai hari ini? Ya? Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Diri yang atas seluruh pelayan khusus, perangkat pelayanan yang hadir, penatua, diaken, pekerja gereja, dan pengurus gereja yang hadir pada saat ini, yang saya hormati, saya kasih dan kita muliakan bersama kadin kita pada saat ini. Terima kasih atas berita anugerah firman Tuhan atas nama kami, tamu undangan dan seluruh jemaat yang hadir, menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Pendeta. Yang kami kasih, kami hormati dan kami banggakan para pejabat sipil TNI dan Polri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jemaat dan masyarakat yang hadir pada saat ini. Saya senang sekali mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta terkait orang Majus, karena saya pada suatu ketika Pak Pendeta saya pernah menulis tentang orang Majus ini. Memang betul bukan tiga. Gambaran tiga hanya diartikan kepada tiga benda yang dipersembahkan kepada Kristus. Pendeta bilang tadi rombongan, betul, itu rombongan, tidak mungkin pada masa itu. Yang semakin menarik, ternyata orang Majus ini dari timur. Bapak dan Ibu sekalian, timurnya mana? Timurnya Bethlehem. Tadi Pak Pendeta bilang berapa? 1000 berapa? 1300, nggak sampai Gorontalo, kan? Lebih Gorontalo kan? Lebih. Ya, jalan kaki. Pada zaman itu yang dekat dari timur, dari Bethlehem, ya dalam sejarah Alkitabiah dan sejarah ilmu pengetahuan disebutkan yang pertama adalah Persia. Ya, mohon izin jika saya salah. Ya. Yang kedua, Persia itu dulunya Persia, sekarangnya apa? Ya, Iran. Ya. Yang kedua, Babilonia. Terkenal dulu dengan simbol kesombongan Babilonia. Ya, simbol pemerintahan, simbol apa? Penyembahan kepada berhala. Ya, simbol kemaksiatan Babilonia. Dulu Babilonia, sekarang apa? Irak. Yang ketiga, ada pendapat para ahli bilang orang Majus ini dari timur, ya, dia dari Arab. Karena Arab katanya yang dipersembahkan kan ada tiga juga, emas, kemenyan, dan mur. Itu yang banyak di Arab itu. Tetapi yang paling mendekati dalam sejarah yang kami tahu itu ternyata Babilonia atau Irak, karena situ ada sentuhan Yahudi di situ. Ketika Yusuf jadi penasihat kerajaan pada saat itu. Ya, saya mau gambarkan sedikit ya hal yang luar biasa. Mereka mempersembahkan emas. Ya, emas itu simbol kemakmuran, simbol status, simbol kerajaan, dan simbol-simbol segala hal yang berkaitan dengan duniawi. Katakanlah emas ada simbol kerajaan. Karena para orang Majus tahu bahwa Yesus yang lahir adalah raja nantinya. Yang kedua, kemenyan. Bapak Ibu tahu itu kemenyan? Kalau dulu opo-opo ya bapak pakai kemenyan, dupa. Ya, ternyata dupa ini simbol keilahian. Ya, orang Majus sering gunakan itu untuk melakukan penyembahan, ritual keilahian. Ya, jadi luar biasa. Ini ini orang Majus ini mempersamakan tiga. Dan yang ketiga itu mur. Ada yang tahu itu mur apa? Ya, minyak. Ini ada bilang minyak wangian. Betul. Tetapi yang lebih tepat, mur itu balsam.
membalsam jenazah atau mayat. Ya, pada zaman dulu ketika mau mengawetkan jenazah itu pakai urn di Jazirah Arab itu. Dan itu ada maknanya Bapak Ibu sekalian ternyata. Pak Pendeta, ternyata maknanya bahwa memang sudah diprediksi bahwa Tuhan Yesus akan disalib, bangkit, mati dan bangkit, akan menderita, simbolnya dengan umur, bukan maut ya. So itu, sedang orang-orang Arab pada zaman itu ya menyembah Yesus sebagai raja, apalagi orang cuma tome-tome atau daun lemon, cuma bumbu penyedap. Makna teologisnya di situ ternyata. Dan ketika berkembang pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, dia menarik bahwa ternyata yang tiga, yang saya katakan tiga negara tadi, Persia, ya, Iran, Babilonia, Irak, dan Arab, Saudi Arabia sendiri, sekarang apa agamanya? Rata-rata Islam. Tetapi nenek moyang mereka sudah menyembah Yesus. Ini kebenaran fakta. Sedangkan tidak baca Alkitab, baca sejarah bisa tahu. Apalagi baca Alkitab. Intinya apa? Natal membawa pesan kepada kita baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku jaga. Pendeta tanya dari jam jadi Herodes, kita hampir tersinggung. Herodes raja, raja itu lambang pemerintahan. Kita bagian dari pemerintah, hampir kita tersinggung. Tapi kita bilang damai, kasih Natal. Cipika-cipiki dalam urusan manajemen organisasi, termasuk manajemen pemerintahan, berbeda itu biasa. Apalagi kita telah melewati pesta pemilu kada, berbeda itu biasa. Soklah itu pesta pemilu kada. Sekarang orang pesta kelahiran Sang Juru Selamat. Baku-baku baik, nak panjang karena gereja Baitel Gemim Girian atas. Apalagi belum dicabut kita pendeta ketua panitia pembangunan. Ya, oleh sebab itu mari terus membangun diri kita sendiri menjadi rumah Tuhan dan benteng kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi atas nama tamu dan undangan yang hadir pada saat ini, kami mengapresiasi kinerja daripada BPMJ, para penatua diaken, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini sudah mempersiapkan Natal, sudah mempersiapkan ibadah dengan baik, termasuk teman-teman Panji Yosua di luar biasa. Ini kerja bersama bekerja melahirkan sukacita Natal yang paripurna di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Selamat melaksanakan Natal Tuhan Yesus Kristus dan selamat menyambut tahun baru 2025, tahun kasih dan rahmat Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati kita sekalian. Pakai Tuhan, wo pakalawir, pakatiti, tuhema, pakanandung makena, boleh balang sengkalido. Sekali lagi pakai Tuhan, wo pakalawiran kita noaya. Sekian dan terima kasih.